Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Fauzan dengan NIM 2310204026 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ingin membuat video dengan tema halal haram sebagai tugas penilaian tengah semester 1. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur kehidupan umatnya. Bahkan dari hal-hal mendasar seperti makan, minum, dan bersuci agar dilakukan dengan cara yang baik. Seperti dalam mengkonsumsi makanan, Islam juga mengajarkan agar umatnya hanya memakan makanan yang halal dan baik, bukan tanpa alasan. Islam melarang umatnya untuk memakan makanan yang haram. Pasti ada kebaikan di balik perintah tersebut. Karena jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka itu akan mendatangkan dampak yang buruk bagi manusia. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dikutip dari buku Para Musuh Allah, karya Rizam Aziz, disebutkan ada 5 dampak buruk akan ditanggung umat Islam apabila mengkonsumsi makanan haram tersebut. Baik haram dari zatnya maupun dari cara mendapatkannya. Pertama, tidak diterimanya amal ibadah. Orang yang mengkonsumsi makanan haram, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Bisa Anda bayangkan bagaimana kalau amal ibadah seorang ditolak olehnya. Semua ibadahnya akan percuma. Sedekah yang ia keluarkan bernilai sia-sia, sholatnya pun hanya tinggal gerakannya saja, tanpa ada pahalanya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta nasihat Rasulullah SAW supaya doa dikabulkan, beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang akan selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat Tabrani. Kedua, terabaikannya doa. Dampak buruk kedua dari makan makanan haram adalah tidak dikabulkannya doa pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Rabbku, padahal yang dimakannya adalah perkara yang haram, maka bagaimana akan menerimanya doa itu? Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya bagi muslim yang gemar makan makanan haram, bagi muslim yang gemar melakukan maksiat serta meminum minuman haram pun doanya tidak akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Hanya amal solih yang akan menjadi penyebab terangkat dan terima doa. Ketiga, terkikisnya iman. Dampak buruk ketiga dari makan harta yang diperoleh dengan cara batil adalah terkikisnya iman seorang. Artinya, semakin sering seorang muslim memakan makanan haram, baik haram zatnya maupun cara memperolehnya, akan semakin cepat pula iman terkikis. Kemaksiatan dan dosa akan mengiringi langkah setiap orang yang tidak memiliki keimanan pada Allah SWT dan muslim yang tidak mukmin. Tidak termasuk golongan yang dimuliakan Allah SWT, yaitu muslim yang kafah. Alih-alih dimuliakan, muslim yang tidak mukmin justru akan dihinakan. Keempat, dicampakkan ke neraka. Memakan makanan haram akan mengakibatkan pelakunya dicampakkan ke neraka yang penuh kehinaan dan penyiksaan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Neraka adalah tempat terburuk yang diciptakan oleh Allah SWT untuk membalas hambanya yang ingkar dan lalai menjalankan perintahnya. Bahkan makanan bagi para penghuninya pun terbuat dari makanan terburuk. Ada beberapa jenis makanan yang khusus disediakan bagi para penghuni neraka. Pertama, duri. Para penghuni neraka telah disediakan makanan berupa duri. Kemudian yang kelima, mengeraskan hati. Memakan makanan haram dapat mengeraskan hati. Ketika hati sudah keras, tidak akan ada cahaya kebenaran yang terpancar darinya, walau hanya setitik. Hati yang keras akan jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila seorang sulit menerima kebenaran, bisa jadi yang bersangkutan kerap memakan makanan dan minuman haram. Demikianlah 5 dampak buruk dari makan makanan haram dan di akhir zaman. Antara makan halal dan haram sudah hampir tidak bisa dibedakan, sebab banyak orang yang sudah tidak peduli dengan status harta yang mereka miliki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.